Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ramadhani, mahasiswa program studi pendidikan guru di sekolah dasar dengan NIM 877706495. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut juga pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama yaitu filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu pendidikan memiliki arah, metode yang jelas, dan nilai yang bermanfaat. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, seperti apa yang dididik dan apa tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya ontologi, pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan mengembangkan potensi manusia. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang digunakan, apakah berdasarkan penelitian dan pendekatan ilmiah atau belum. Karena itu, pendidikan menjadi lebih ilmiah dan terarah. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan sikap sosial peserta didik. Yang kedua, selanjutnya, pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga melatih siswa berpikir kritis, rasional, dan aktif bertanya. Dari proses tersebut muncul berbagai teori dan pendekatan baru dalam pendidikan. Yang ketiga, filsafat ilmu juga disebut sebagai alat analisis dalam pendidikan karena dapat digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam. Ontologi digunakan untuk melihat hakikat masalah, epistemologi untuk mencari solusi, dan aksiologi untuk melihat nilai serta dampaknya. Berikut yang keempat, contoh penerapan dapat dinilai dalam kurikulum merdeka. Kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang unik dan aktif. Pembelajaran dilakukan melalui diskusi, proyek, dan eksplorasi agar siswa lebih kreatif dan serta mampu berpikir kritis. Selain itu, penilaian pendidikan sekarang tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tetapi juga menilai sikap, keterampilan, dan kerjasama siswa.
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan manusia secara menyeluruh. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan dasar dan arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready?